agar bisa makan daging manusia segar setiap hari. Ayahku pergi ke kuburan massal setiap malam. Sejak itu, keluarga kami selalu makan daging. Namun, di masa kelaparan, ayahku segera dicurigai oleh penduduk desa. Bahkan aku, putranya sendiri, sangat meragukannya. Lagi pula, ayahku tidak pernah bekerja. Dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk menyediakan daging untuk keluarga kami setiap hari? Setelah beberapa waktu mengamatinya, aku menemukan beberapa kejanggalan pada ayahku. Pertama, dia tidur di siang hari dan keluar di malam hari. Setiap kali sebelum keluar, terdengar suara kunyahan dari kamarnya. Ketiga, setiap kali pulang, dia selalu membawa keranjang yang berat. Semua ini dilakukan ayahku diam-diam, takut ketahuan orang lain, bahkan putranya sendiri. Suatu hari, aku sangat penasaran. Jadi saat ayahku tidur di siang hari, aku membuat lubang di pintunya dengan paku, dan mengintip dari sana. Pukul 12 malam, ayahku tiba-tiba membuka matanya, dan duduk dari tempat tidur seperti robot. Kemudian dia membungkuk dan mengambil mangkuk enamel tua dari bawah tempat tidur. Meskipun ayahku membelakangiku, aku tahu mangkuk itu berisi daging yang harum, karena dia sesekali mengambil sepotong, dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Aku bahkan bisa mendengar suara giginya menggigit tulang yang renyah. Melihat pemandangan ini, aku sangat kecewa. Ternyata ayahku bangun setiap tengah malam, untuk makan daging secara diam-diam. Namun, saat aku melihatnya dengan air liur menetes, aku tiba-tiba melihat dengan jelas daging di tangan ayahku. Itu adalah telapak tangan manusia, masih berdarah, dan ayahku memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Masa-masa sulit, aku memang pernah mendengar tentang kanibalisme, tapi aku selalu menganggapnya sebagai cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Sekarang, tidak hanya melihatnya, pelakunya adalah ayahku sendiri, dan yang dia makan jelas adalah bayi perempuan yang dibuang di kuburan massal. Setelah sekitar 10 menit, ayahku akhirnya menyeka mulutnya yang berminyak dan keluar. Meskipun aku sangat ketakutan, rasa penasaranku juga muncul. Jadi aku segera bangun, dan diam-diam mengikuti ayahku. Ayahku membawa cangkul, mengentong keranjang, dan membawa lampu minyak tanah yang redup. Dia diam-diam keluar dari desa, dan tujuannya tampaknya adalah Bukit Jenderal di luar desa. Bukit Jenderal adalah bukit yang sangat angker. Penduduk desa biasanya lebih suka memutar jalan daripada melewatinya. Konon katanya ada sebuah makam kuno dari zaman dinasti Zhou Barat. Di atas bukit itu, makam itu milik seorang jenderal bermarga Ji. Satu klan dengan Jiva. Dia tak terkalahkan di medan perang, dan telah memberikan kontribusi besar bagi dinasti Zhou Barat. Konon katanya, semasa hidupnya demi tentara, dia beberapa kali mengorganisir pasukan yang disebut pasukan arwah hitam, untuk menggali kuburan di mana-mana. Para prajurit yang mengikutinya semuanya menjadi kaya raya. Jadi, Jenderal Ji sangat dihormati di ketentaraan. Setelah kematiannya, banyak pasukan arwah hitam yang secara sukarela dikubur bersamanya. Sekarang, gundukan kuburan yang padat di Bukit Jenderal ini adalah lubang pemakaman pasukan arwah hitam ini. Seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan, mereka mengelilingi makam Jenderal Ji. Sebelumnya, bukan berarti tidak ada yang mengincar makam kuno ini, tapi mereka yang pernah menggali di Bukit Jenderal, tidak ada satupun yang bisa bertahan hidup secara normal, entah menjadi gila atau cacat. Bahkan ada yang mayatnya tidak ditemukan. Konon, mereka dimakan oleh Jiangxi di bukit itu. Memikirkan hal ini, aku merinding ketakutan. Aku pun mengurungkan niat, tapi melihat ayahku naik ke atas dengan cangkul di pundaknya, aku pun terpaksa mengikutinya. Setelah memasuki Bukit Jenderal, ayahku dengan mudah sampai di sebuah lubang pemakaman. Dengan beberapa ayunan cangkul, dia menemukan tulang belulang. Kemudian, dia mengeluarkan sepiring kue dari keranjang dan meletakkannya di depan lubang. Dia juga menyalakan 3 batang dupa, dan membungkuk hormat 3 kali. Saat itu, sebuah kejadian aneh muncul. Banyak koin tembaga muncul di sekitar tulang belulang itu. Melihat itu, ayahku segera mengumpulkan uang itu dan memeluknya. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan bergegas pergi. Melihat adegan ini, aku benar-benar terkejut. Ayahku jelas sedang bertukar makanan dengan hantu. Di lemari buku kami, ada banyak buku tentang Feng Shui dan jalur naga. Di dalamnya tercatat secara rinci tentang hal ini. Buku itu mengatakan bahwa ini adalah tradisi rakyat pada masa dinasti Selatan dan Utara, untuk bertukar makanan dengan hantu. Artinya, jika kamu terpaksa mencuri makam untuk menghidupi keluargamu, dan ingin tidak membangunkan Jiangxi, kamu harus makan setengah kilogram daging orang mati terlebih dahulu untuk menekan energi yangmu. Agar Jiangxi menganggapmu sejenis dengannya. Lalu, siapkan 3 batang dupa cemara dan 100 gram kue kacang hijau, untuk ditukar dengan barang-barang pemakaman, dan jangan mengambil terlalu banyak sekaligus. Ini adalah pekerjaan merebut makanan dari mulut harimau. 1 langkah salah, nyawamu melayang. Aku langsung mengerti dari mana beras di rumah berasal. Ibuku sudah lama meninggal. Memikirkan pengorbanan ayahku untuk keluarga ini, air mataku berlinang. Saat itu, aku bertekad untuk membantu ayahku. Setidaknya, agar dia tidak harus makan daging orang mati yang menjijikkan itu setiap hari. Beban keluarga harus dipikul olehku. Kukatakan, kulakukan. Keesokan harinya, aku melakukan beberapa persiapan, dan pergi ke Bukit Jenderal bersama teman baikku.
Ergouzi, aku tidak tertarik dengan koin tembaga di lubang pemakaman itu. Kurasa ayahku agak bodoh. Kalau mau beraksi, sekalian yang besar. Dengan begitu, kita bisa hidup nyaman selama beberapa tahun. Jadi, aku mengarahkan pandanganku ke makam utama di kedalaman bukit. Ada 9 lubang pemakaman di sekitar makam utama. Mengambil makna 99 kembali ke 1. Pintu masuk ruang utama makam seperti ini tidak sulit ditemukan. Kita hanya perlu melihat lubang pemakaman mana yang paling kecil dari 9 lubang itu. Pintu masuknya ada di dekat situ. Ini karena mereka takut Feng Shui di pintu makam akan mengganggu ruang utama. Aku mengamati sekeliling dan segera menentukan lokasinya. Lalu aku memanggil Ergouzi dan mulai menggali. Menggali itu awalnya susah. Semakin dalam, tanahnya semakin gembur dan semakin mudah digali. Aku dan Li Gouzi bekerja keras selama 2 atau 3 jam. Sekali cangkul, terdengar suara heh. Sebuah pintu batu berwarna hijau kebiruan dengan lebar sekitar 1 meter. Tiba-tiba muncul di hadapan kami. Aku menggali sekitar 10 cm di bawah pintu batu itu dengan cangkul. Lalu aku memasukkan cangkul dan mengungkitnya dengan kuat. Pintu batu itu perlahan terangkat. Aku mengambil burung yang kutangkap siang hari, mengikatnya dengan tali dan melemparkannya ke dalam lorong makam. Setelah menunggu 3 atau 4 menit, kulihat burung itu masih hidup dan melompat-lompat. Aku pun lega, ini berarti udara di lorong makam lancar. Lalu aku segera memanggil Ergouzi untuk masuk. Karena ini pertama kalinya masuk makam. Mustahil untuk tidak takut, tapi aku lebih merasa gembira. Setelah berjalan 10 meter lebih di lorong makam, aku tidak menemukan jebakan apapun. Aku semakin merasa bahwa catatan tentang jebakan di buku terlalu dilebih-lebihkan. Setelah berjalan sekitar 20 meter lagi, jalan di depan bercabang. Aku tahu, sesuai aturan, sebelah kiri seharusnya adalah ruang samping untuk barang-barang pemakaman. Sebelah kanan adalah ruang makam utama. Tapi tanpa pikir panjang aku berjalan ke kiri. Meskipun barang-barang di ruang makam utama mungkin lebih berharga. Entah kenapa, saat memandang ruang makam utama dari kejauhan, aku merasakan ketakutan yang mendalam. Ruang samping di sebelah kiri juga berpintu batu hijau kebiruan. Aku membuka pintunya dengan cara yang sama. Lalu aku tertegun. Terlihat peti mati berwarna merah terang. Terletak tepat di hadapanku. Bukankah ruang samping tidak boleh ada peti mati? Biasanya peti mati tidak diletakkan menghadap pintu makam. Itu bisa menyebabkan mayat bangkit. Kutekan rasa gelisah di hatiku. Dan melihat sekeliling. Lalu rasa gelisah itu menghilang. Terlihat seperangkat perunggu untuk upacara pemakaman tertata rapi di sisi kiri ruang samping. Di lantai tergeletak banyak mutiara, yang tampaknya dibuang begitu saja. Aku menghela napas. Benar-benar seorang jenderal, sangat dermawan, tapi aku hanya melirik sekilas lalu tatapanku terpaku pada peti mati itu. Secerca kegilaan melintas di mataku. Barang-barang berharga semuanya ada di dalam peti mati. Karena sudah ketemu, tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Sesuai aturan di buku, aku mengeluarkan sebatang lilin dari saku dan menyalakannya. Kuletakkan di sudut tenggara, dan membungkuk 3 kali. Setelah melihat lilin tidak ada yang aneh, aku mulai membuka peti mati. Peti mati perlahan terbuka. Terlihat mayat wanita berbaju merah yang belum membusuk terbaring di dalamnya. Dia tampak seperti orang biasa. Di pergelangan tangan wanita itu ada sepasang gelang giok. Ku segera melepas gelang giok itu. Cahaya lilin di sudut ruangan tetap normal. Aku merasa agak senang. Pertama kali masuk makam langsung dapat barang bagus. Tapi detik berikutnya, hal aneh terjadi. Kuku-kukunya seperti orang normal. Bagaimana bisa tiba-tiba tumbuh 5 atau 6 cm? Aku merasa merinding. Kupikir barang-barang yang kudapatkan cukup untuk setahun. Aku menarik Ergouzi untuk pergi. Tapi sebelum pergi, mataku melirik ke sekeliling. Tiba-tiba kulihat mulut mayat wanita itu terbuka. Seolah mengulum sesuatu. Di zaman kuno, saat penguburan, orang-orang suka memasukkan batu giok berkualitas tinggi ke dalam mulut orang mati. Mungkinkah mayat ini juga memilikinya? Tak sempat berpikir panjang, aku langsung merentangkan mulut mayat itu dan merogohnya. Namun saat itu, lilin di sudut tenggara tiba-tiba memancarkan cahaya hijau setinggi setengah meter. Dan seluruh makam tiba-tiba menjadi menyeramkan. Hatiku menegang, meskipun tidak boleh diambil. Anda cukup memadamkan lilinnya. Apa maksud dari cahaya hijau ini? Belum sempat aku memikirkannya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menusuk punggung tanganku. Aku menoleh, dan melihat mulut mayat wanita itu menggigit punggung tanganku. Mata ikannya yang pucat pasi, seolah menatapku sambil tersenyum. Adegan ini hampir membuatku ngompol ketakutan. Aku segera menarik tanganku, dan menarik Ergouzi untuk berlari kembali. Kami terus berlari sampai kembali ke desa. Barulah aku berani berhenti dan beristirahat. Sesampainya di rumah, aku segera menyembunyikan gelang giok dan barang-barang lainnya di bawah tempat tidur. Lalu aku berbaring di tempat tidur, mengingat kejadian hari ini. Meskipun ini pertama kalinya aku masuk makam dan membawa pulang harta, aku tidak bisa merasa senang. Yang ada di pikiranku hanyalah bayangan mayat wanita itu. Malam itu aku ketakutan semalaman, dan baru tertidur saat fajar menyingsing. Keesokan paginya ketika bangun, aku menyadari ada yang tidak beres. Di tempat gigitan di punggung tanganku, muncul benjolan hitam seukuran setengah telur ayam. Benjolan itu juga ditutupi sisik seperti ikan, dan terasa sangat gatal. Aku menggaruknya tapi tidak bisa hilang. Aku langsung panik, takut ketahuan ayahku.
Aku mengambil sarung tangan dari lemari dan memakainya. Saat hendak keluar, aku mendengar suara musik duka. Aku mengerutkan kening. Siapa yang meninggal? Setelah bertanya pada tetangga tua, aku baru tahu bahwa Ergouzi meninggal dini hari tadi. Sepertinya rumahnya diserang binatang buas. Perutnya dikoyak saat tidur, dan darahnya berceceran di mana-mana. Mendengar kabar ini, kepalaku serasa disambar petir. Mungkinkah ini karena kami mengambil batu giok, dan mayat wanita itu datang membalas dendam? Memikirkan hal ini, aku bergegas pulang, dan mengunci semua pintu. Tapi punggung tanganku terasa semakin gatal, dan samar-samar aku mendengar suara tetesan air di luar. Aku mendekati jendela dan melihat keluar. Cuaca di luar cerah, tidak ada tanda-tanda hujan, tapi air terus menetes dari atap. Membuatku kesal. Aku pikir ayahku sedang mencuci genteng di atap. Jadi aku berteriak, berhenti menuangkan air ke atap. Tapi ayahku keluar dari kamar, dan bertanya, menuangkan air apa? Tapi saat dia melihat air menetes dari atap, wajahnya berubah. Lalu dia mulai menggumam dengan ketakutan. Hujan di bawah langit cerah, pertanda duka. Pasti akan ada kematian. Itu pepatah di daerah kami. Artinya, jika hujan hanya di satu tempat saat cuaca cerah, itu pertanda akan ada orang yang meninggal di tempat itu. Mendengar akan ada kematian di keluarga kami, aku panik dan menyentuh punggung tanganku. Rasanya sangat gatal. Tanpa mempedulikan kecurigaan ayahku, aku berbalik dan kembali ke kamarku, bersembunyi di balik selimut. Ayahku takut terjadi sesuatu, jadi dia menemaniku di kamarku. Setiap jam, dia melihat keluar jendela, dengan wajah serius, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, larut malam, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Aku dan ayahku terkejut. Manusia mengetuk 3 kali, hantu 4 kali. Manusia biasanya mengetuk 3 kali, sementara hantu mengetuk 4 kali. Ini pasti Jiangxi yang datang. Ayahku dengan hati-hati berjalan ke pintu, dan mengintip keluar melalui celah pintu. Tapi setelah mengintip, wajahnya langsung pucat pasi. Dia memberi isyarat agar aku tidak bersuara. Saat itu, yang kupikirkan hanyalah mata ikan mati itu. Pasti Jiangxi wanita itu. Setelah membunuh Ergouzi, dia datang untuk membalasku. Tok 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 tok, ketukan di pintu semakin cepat, diiringi tawa seperti bisikan, dan suara kuku menggaruk pintu. Mengerikan sekali. Saat ketukan semakin keras, petir terdengar dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang. Lalu hujan deras turun. Suara hujan langsung menutupi suara ketukan. Tawa bisikan itu juga semakin menjauh, tapi rasanya terus terngiang di telingaku. Ayahku akhirnya bisa bernapas lega. Dia bersandar di dinding, terengah-engah. Aku memegang tangan ayahku dan bertanya dengan gemetar, apa mungkin mata ikan mati itu mengincarku? Ayahku menarik kerah bajuku, dan bertanya dengan cemas, mata ikan mati apa? Karena takut, aku mengambil gelang giok dari bawah tempat tidur, dan menceritakan semuanya tentang pembongkaran makam itu. Tapi begitu aku selesai bicara, ayahku menamparku. Setengah wajahku terasa panas dan perih. Tamparan itu sangat keras. Keluarga Liu kami adalah penjaga makam turun-temurun. Penjaga makam kuno Zhou Barat inilah tugas kami. Sekarang hidup susah. Kami terpaksa mengambil sedikit uang dari warisan leluhur. Kau malah langsung mengobrak-abrik tempat peristirahatan leluhur. Mendengar itu, aku langsung tercengang. Penjaga makam apa? Tapi ayahku tidak menjawabku, malah bertanya dengan aneh. Bocah nakal, bagaimana kau bisa menemukan pintu makam? Aku cemberut. Aku belajar dari buku. Tidak sengaja aku berhasil masuk. Ekspresi ayahku semakin aneh. Dia mengambil sembarang buku menguning dari bawah lemari, membukanya, dan bertanya, apa yang dimaksud dengan 4 tempat terlarang? Aku tercengang lagi. Aku tahu ayahku sedang mengujiku. Jadi aku segera menjawab, Ki kehidupan tidak berkumpul, Ki jahat tidak keluar. Ki hantu menggumpal, Ki dingin berkembang biak, terang berjalan di kegelapan, gelap berlayar di perahu. Ingat, sentuh bahu, jangan sentuh tangan. Kelilingi peti hitam, jungkir balikkan gedung hitam, usir pintu, gambar jimat, titikkan di dahi. Aku dan ayahku bergantian mengucapkan kalimat-kalimat itu. Setelah itu, ayahku menanyakan beberapa pertanyaan lain dari buku itu. Ku menjawab semuanya dengan benar. Tatapannya padaku semakin rumit. Lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini takdir keluarga Liu, katanya. Rasa ingin tahuku terusik. Aku segera bertanya apa maksud semua ini. Ayahku perlahan mulai menceritakan tentang makam kuno ini. Ternyata leluhur keluarga Liu kami adalah salah satu dari 1000 pasukan Heiling yang mengikuti Jenderal Ji sejak beliau masih muda. Saat itu, leluhur keluarga Liu hampir mati kelaparan. Kalau bukan karena Ji Cheng, keluarga Liu mungkin sudah punah. Leluhur keluarga Liu berterima kasih atas kebaikan Ji Cheng. Maka setelah pasukan Heiling dikubur hidup, beliau sendirian tetap tinggal dan menjadi penjaga makam sang jenderal. Tugas ini diturunkan dari generasi ke generasi. Aku semakin terpesona mendengarkannya, tapi punggung tanganku semakin gatal. Aku tak tahan dan menggaruknya. Tiba-tiba ayahku meraih tangan kananku. Melihat tanganku yang penuh bisul, wajahnya langsung pucat pasi. Dengan bibir gemetar, dia bertanya, bocah nakal, kau digigit Zong si perempuan itu? Di bawah tatapan tajam ayahku, aku terpaksa mengangguk. Melihat itu, ayahku tiba-tiba seperti orang gila berlari membuka lemari buku.
dengan panik mencari sesuatu. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Aku merasa hatinya sangat ketakutan, seperti kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, ayahku menemukan buku telepon menguning di antara tumpukan barang-barang. Lalu, sambil menangis, dia mulai membolak-baliknya. Mulutnya terus komat-kamit. Si gadis keempat, dia membolak-balik buku hampir setengah hari. Akhirnya, di buku telepon terakhir, ia menemukan apa yang dicarinya. Lalu buru-buru menyalinnya dengan kertas dan pena. Setelah itu, ia mengambil payung dan hendak keluar. Sebelum keluar, ia menatapku dengan mata merah. "Nak, kamu terkena racun mayat. Hanya orang itu yang bisa menyelamatkanmu. Ayah akan pergi ke kota untuk meneleponnya. Kamu tetap di rumah. Ya, jangan bersuara apapun yang kamu dengar. Tunggu ayah pulang." Kata terakhirnya terdengar seperti isak tangis. Setelah ayah pergi, aku bersembunyi di tempat tidur dan menunggu dengan cemas. Tapi tiba-tiba tangan kananku semakin gatal. Aku tak bisa menahan diri untuk menggaruknya. Sisik-sisik menyebar dengan cepat ke seluruh lenganku. Warnanya semakin gelap, hingga menjadi hitam pekat. Entah berapa lama berlalu, suara ketukan pintu terdengar lagi. Aku langsung menutup mulutku. Aku tahu yang datang adalah zombie wanita itu. Tapi aku masih berharap yang mengetuk adalah orang desa. Maka aku perlahan-lahan pergi ke jendela untuk mengintip keluar. Terlihat seorang wanita berambut kusut berdiri di depan pintu. Dia menggaruk pintu dengan kukunya. Sesekali tertawa pelan. Sekilas, dia tampak seperti wanita gila. Dia menyadari ada gerakan di jendela. Tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat, dan perlahan-lahan bergerak mendekat. Aku ketakutan dan terduduk di lantai. Lalu aku menutup hidung dan mulutku rapat-rapat dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Zombie mengandalkan pernapasan untuk mendeteksi orang hidup. Selama aku tidak bernapas, dia pasti akan kehilangan targetnya. Tapi kemudian, aku mendengar suara pintu terbuka. Suara langkah kaki terdengar di seluruh ruangan. Sepertinya dia benar-benar mencariku. Beberapa detik kemudian, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di depan tempat tidurku. Dengan munculnya sepasang sepatu, jantungku berdegup kencang. Beberapa saat kemudian, aku melihat tidak ada gerakan lagi di sekitar. Aku berniat untuk melihat keluar apakah dia sudah pergi. Tapi detik berikutnya aku hampir pingsan. Dengan posisi yang aneh, dia menatapku dengan mata ikan mati yang putih. Saat aku mengira aku akan mati, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok dari luar. Zombie wanita itu tampaknya agak takut, dan dengan enggan berjalan pergi. Pada saat yang sama, pria muda itu masuk bersama ayah. Dia mengenakan jaket putih, dan di pinggangnya tergantung 9 jimat giok berbentuk jangkrik. Jimat giok jangkrik adalah giok kuno yang diukir berbentuk jangkrik. Menurut catatan kuno, para perampok makam hanya boleh menggantungkan jimat giok jangkrik di pinggang mereka jika mereka telah membunuh zombie berusia ribuan tahun. Sebagai tanda kehormatan, penggali kubur biasa paling banter cuma punya 1 atau 2 jimat giok berbentuk jangkrik. Tapi kalau sudah punya, itu tandanya dia perampok makam sejati. Melihat pemuda di depan saya memakai 9 jimat jangkrik giok, saya jadi penasaran siapa dia sebenarnya. Kata ayah saya, namanya si gadis. Saya agak bingung, kenapa seorang pria punya nama seperti perempuan? Si gadis cuma melirik saya sekilas, lalu tiba-tiba memegang lengan saya. Dia mengeluarkan pisau kecil dan memanaskannya di atas lampu minyak. Lalu dia mulai mengikis sisik di punggung tangan saya. Saya kesakitan sampai keringat dingin. Tapi melihat tatapannya yang dingin, saya tidak berani bersuara. Gerakannya sangat cepat, hanya dalam 1 atau 2 menit. Semua sisik di lengan saya terkikis habis. Darah hitam mengalir keluar dari luka, dan menetes ke dalam mangkuk di tanah. Setelah mangkuk hampir penuh dengan darah hitam, warna kulit lengan saya kembali normal. Saya pikir sudah selesai, tapi si gadis malah melepas baju saya. Dia menyuruh saya berlutut di tanah dengan bertelanjang dada. Lalu, atas perintah ayah saya, dia mentato punggung saya dengan gambar 9 naga. Saya sama sekali tidak mengerti kenapa saya, seorang remaja, harus ditato 9 naga. Lalu dia pergi ke gunung sambil membawa seikat bambu untuk mencari zombie wanita itu. Sesampainya di Bukit Jenderal, dia menancapkan sebatang bambu ke sisi timur makam kuno. Dia mengetuknya dengan jari, sepertinya mendengarkan gema. Saat bambu kelima ditancapkan, tiba-tiba air menyembur keluar dari lubang bambu. Si gadis mengangguk, seperti mengerti sesuatu. Ternyata ini zombie air. Dia akan muncul sebelum fajar. Saat muncul, pasti ada genangan air di dekatnya. Sekarang kita tidak bisa menunggunya. Untuk memancingnya, aku butuh bantuanmu. Setelah berkata begitu, dia menatapku dengan penuh arti. Tatapan itu membuatku merinding. Benar saja, tengah malam, dia tiba-tiba menarikku keluar dari selimut. Tanpa ragu, dia memberiku sebuah lentera, dan menyuruhku pergi ke Bukit Jenderal sendirian malam ini. Aku harus berjalan sampai ke pintu makam. Roh jahat air itu mengincarmu. Hanya kau yang bisa memancingnya keluar. Kalau tidak, setiap kali hujan akan turun, dia akan mengetuk pintu kamarmu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Memikirkan aku akan diincar zombie. Aku pun gemetar ketakutan berjalan menuju Bukit Jenderal. Sesampainya di pintu makam, aku merasa seperti sedang diawasi dari belakang. Bulu kudukku berdiri semua. Tiba-tiba, terdengar tawa aneh di telingaku.
Sebuah tangan dingin menyentuhku. Aku tahu zombie wanita itu datang. Aku ketakutan sampai tidak bisa bergerak. Saat aku hampir mengompol ketakutan, si gadis tiba-tiba berteriak dari belakangku. Enyahlah. Lalu dia menarik zombie wanita itu masuk ke dalam makam. Pintu makam tertutup di depanku. Melihat aksi si gadis, aku lega. Sepertinya zombie wanita itu bukan tandingannya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai khawatir. Ngomong-ngomong, mumi wanita itu juga mumi dinasti Zhou Barat. Bagaimana jika dia gagal? Aku menunggu beberapa menit lagi. Aku pikir si gadis mungkin sudah digigit mati oleh mumi wanita itu. Lalu aku berencana untuk lari menuruni bukit. Namun, saat itu, pintu makam terbuka dengan suara bam. Penasaran, aku menoleh ke belakang. Si gadis melangkah keluar dari makam kuno di bawah sinar bulan. Di tangan kirinya, dia membawa kepala mumi wanita itu. Setelah kembali ke rumah, si gadis menatapku dengan serius. Karena kau memiliki tato 9 naga, kau adalah penjaga makam generasi baru keluarga Liu. Kau harus melindungi semua makam kuno selama 30 tahun. Jika tidak, kau akan dihukum oleh surga. Lalu dia memberiku sebuah buku kecil. Aku telah melunasi hutang budiku kepada ayahmu hari ini. Buku rahasia bintang ini memang milik keluargamu. Karena ayahmu tidak layak, aku tidak memberikannya padanya. Tapi kau layak, sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Nak, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi di malam hari, tanpa menghiraukan ajakan ayahku untuk tetap tinggal. Setelah si gadis pergi, hidupku kembali tenang, karena aku tidak boleh menyentuh barang-barang pemakaman. Ayahku tetap mencuri makam dan memakan daging orang mati untuk hidup. Kesehatannya semakin memburuk, ku menyarankannya untuk berganti pekerjaan. Tapi dia bilang dia sudah tahu ini akan terjadi. Sejak pertama kali dia makan daging orang mati, sekarang dia sudah setengah mati. Lebih baik dia mengumpulkan lebih banyak uang untukku menikah. Aku dan ayahku hidup seperti ini selama 5 tahun. Dia akhirnya tidak bertahan. Sebelum meninggal, dia menitipkanku pada seorang teman lama. Teman ini adalah seorang komandan peleton di tentara. Katanya, nyawanya pernah diselamatkan oleh ayahku. Jadi, dia sangat memperhatikan permintaan terakhir ayahku. Dia datang terburu-buru keesokan harinya setelah ayahku meninggal. Dengan bantuan Komandan Chen, aku menguburkan ayahku di Bukit Jenderal. Itu juga keinginan terakhir ayahku. Dia bilang dia menghidupiku dari barang-barang pemakaman di sini. Jadi dia harus menebusnya setelah mati. Komandan Chen sudah lama tinggal di barak militer. Untuk merawatku, dia membawaku masuk tentara. Pasukan kami ditempatkan di Xinjiang. Tempat ini dekat dengan Lopnur. Tugas utama kami adalah mengangkut perbekalan ke pos perbatasan di utara Xinjiang. Biasanya kami pergi setiap setengah bulan sekali. Biasanya kami berlatih di kamp. Untungnya, orang-orang di pasukan menganggapku masih muda, dan dibawa oleh Komandan Chen. Jadi mereka cukup perhatian padaku. Terkadang, ketika mereka mendapatkan beberapa kaleng kornet, mereka mengajakku makan bersama. Jadi, selain kondisinya yang keras, hidupku cukup baik. 3 tahun berlalu dengan cepat. Aku pikir hidupku akan terus seperti ini. Setelah cukup umur, aku akan kembali ke desa, menikah dengan uang yang dikumpulkan ayahku, dan hidupku akan berakhir seperti itu. Tapi semuanya diubah oleh seorang misterius yang tiba-tiba datang. Sampai hari ini, aku masih ingat kejadian hari itu. Pagi itu, seorang pria parubaya ditemani Komandan Chen yang membungkuk hormat, masuk ke barak militer. Setelah itu, aku melihat para prajurit teladan yang biasanya berprestasi baik. Satu persatu dipanggil masuk. Tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena penasaran, aku mengintip melalui celah tenda. Aku melihat pria berjas itu mengerutkan kening, sambil menanyai para prajurit teladan satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan itu aneh, bukan tentang barang apa saja yang perlu dibawa untuk bertahan hidup di gurun, melainkan tentang bagaimana cara menyelamatkan rekan yang hilang kontak di tengah gurun. Terakhir, dia menunjuk beberapa lembar kertas, dan bertanya apakah mereka mengenali tumbuhan-tumbuhan gurun tersebut. Sayang sekali, jika dia bertanya tentang senjata apa yang paling kuat, atau bagaimana cara melawan musuh, mereka pasti akan menjawab dengan lancar. Tapi mereka tidak tahu seluk-beluk tentang gurun. Meskipun perkemahan kami tidak jauh dari Lopnur, kami hampir tidak pernah berurusan dengan tempat itu. Mengetahui 1 atau 2 cara untuk bertahan hidup di gurun sudah cukup bagus. Saat para prajurit teladan satu persatu keluar dari tenda, kening pria berjas itu semakin berkerut. Sesekali dia melihat jam tangannya dengan gelisah, seolah sedang terburu-buru. Dia juga semakin sering mengganti rokoknya. Seluruh tenda dipenuhi asap rokok. Melihat situasi ini, aku bergumam pelan. Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu mudah. Kok tidak ada yang bisa menjawab? Tapi begitu aku selesai bicara, terdengar suara serak dari dalam tenda. Siapa yang bergumam di luar? Aku terkejut. Belum sempat aku bereaksi, Komandan Chen berteriak, "Dasar bocah, masuk sini." Aku mengusap hidungku dan pasrah masuk. Pria berjas itu menatapku dengan mengejek dan bertanya, "Tadi kau yang bilang pertanyaan-pertanyaan ini mudah, ya?" Aku masih muda dan bersemangat. Aku tidak tahan melihat tatapannya yang meremehkan. Dengan tegak, aku berkata, "Memang mudah. Untuk menentukan arah di gurun, lihat matahari di siang hari, dan lihat bintang di malam hari. Tidak perlu alat, karena alat mudah terpengaruh oleh medan magnet.
Untuk mencari sumber air di gurun, perhatikan bentuk tanah, jejak hewan, dan vegetasi. Setelah aku menjelaskan banyak tips bertahan hidup di gurun, mata pria berjas itu langsung berbinar. Akhirnya, dia memukul meja dengan semangat. Kau yang kupilih, aku sedikit bingung. Dia tidak menjelaskan apa-apa. Dia kemudian memilih 4 prajurit teladan lainnya. Aku melirik mereka dan menyadari bahwa dia tidak memilih mereka secara acak. Meskipun usia dan penampilan setiap prajurit teladan berbeda, mereka semua memiliki keahlian khusus. Misalnya, salah satu dari mereka yang tinggi dan kurus dipanggil Mata Elang. Matanya setajam elang, dan dia adalah pengintai terbaik di barak. Tidak ada detail sekecil apapun yang bisa luput darinya. Lalu ada juga prajurit pendek berusia 20 tahun, yang merupakan penembak jitu terkenal di barak. Dia memiliki kemampuan menembak yang sangat akurat. 2 lainnya juga punya keahlian masing-masing. Pria berjas itu memilih tempat yang bagus, menepuk-nepuk abu rokok di bajunya dan memberi isyarat agar kami keluar. Baiklah, kalian kembali dan bersiap-siap. Sore ini kita akan memasuki Lopnur. Mendengar nama Lopnur, aku agak bersemangat. Selama bertahun-tahun di pasukan, aku sering mendengar berbagai cerita tentang Lopnur. Aku merasa tertarik sekaligus takut pada tempat ini. Sekarang bisa pergi ke sana. Tentu saja aku sangat bersemangat. Tapi kenapa kita ke sana? Apakah ada misi rahasia? Pria berjas itu tidak menjelaskan banyak. Hanya menyuruh kami membawa beberapa pakaian saja. Sedangkan perbekalan lainnya akan dia siapkan. Tidak lama kemudian, saat kami berkumpul di tenda, aku terkejut melihat Komandan Chen juga ada di sana. Aku kaget melihatnya. Lagi pula, semua urusan besar dan kecil di pasukan ini diurus olehnya. Kecuali ada hal yang sangat penting. Dia tidak akan pergi dengan mudah. Kalau tidak, seluruh pasukan tidak akan bisa berfungsi. Tapi karena dia datang, dia pasti sudah membuat rencana. Pria berjas itu pertama-tama menyiapkan makan siang yang lezat untuk kami. Lalu dia langsung berkata, mulai sekarang, kalian bisa memanggilku Laoyan. Perjalanan ke Lopnur ini sangat penting. Jadi sebelum pergi, kalian harus menulis surat wasiat. Mendengar ini, kami semua tercengang. Melihat makanan lezat yang ada di depan kami, sebuah pikiran muncul di benak kami. Bukankah ini makanan terakhir sebelum eksekusi? Tapi sebagai tentara, kami harus patuh sepenuhnya. Menulis surat wasiat sebelum menjalankan misi berbahaya bukanlah hal yang aneh. Jadi kami menulis surat wasiat dengan sungguh-sungguh tanpa bertanya apa-apa. Lalu, dengan perasaan campur aduk, kami menghabiskan makanan terakhir kami dan mengikuti Laoyan naik ke truk. Truk itu penuh dengan kaleng makanan dan air. Sepertinya ini adalah perbekalan untuk misi ini. Dan di depan kami ada beberapa peti kayu besar. Tapi ketika kami membukanya, isinya ternyata semuanya senapan mesin. Di sampingnya ada sederet granat tangan. Sebagai tentara, kami tentu saja menyukai senjata-senjata ini. Tapi kenapa kita perlu senjata sebanyak ini untuk pergi ke gurun? Apakah kita akan berperang? Melihat senjata-senjata canggih ini, Komandan Chen akhirnya tidak tahan lagi. Pimpinan, kita bahkan sudah menulis surat wasiat. Sebenarnya kita mau apa? Beri kami sedikit informasi. Laoyan mengisap rokoknya, sepertinya sedang memikirkan bagaimana menjawabnya. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan asap rokok dan berkata, kita pergi ke gurun ini untuk menyelamatkan seorang profesor bernama Yu Cheng. Dia diperintahkan untuk datang ke Lopnur untuk meneliti situs kuno. Tapi tim ekspedisinya kehilangan kontak. Setelah memasuki situs kuno tersebut, yang tersisa hanyalah rekaman suara dari Profesor Yu. Atasan mencurigai ada sesuatu yang tidak benar. Ini bukan misi penyelamatan biasa. Mendengar Laoyan berkata begitu, aku jadi sangat penasaran. Rekaman macam apa yang bisa membuat atasan mengerahkan pasukan sebesar ini? Saat ini, senjata punya jatah penggunaannya. Laoyan sepertinya menyadari kebingungan kami. Lalu, dia mengeluarkan sebuah perekam suara dari ranselnya. Setelah mendengarkan rekaman ini, kalian bisa memutuskan untuk tetap ikut atau tidak. Tapi, kalian harus merahasiakan apa yang kalian dengar. Kalau tidak, tanpa perlu dia katakan, kami tahu hukuman bagi yang membocorkan rahasia militer. Maka, kami semua mengangguk tanda setuju. Laoyan menekan tombol putar. Lalu, aku mendengar suara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Awal rekaman berisi kata-kata tentang kerajaan kuno dan keterkejutan. Tapi, setelah itu terdengar jeritan-jeritan mengerikan. Seperti jeritan yang tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Seolah leher mereka dicekik. Jeritan itu terhenti secara paksa. Seluruh kejadian itu hanya beberapa detik. Lalu, hening, yang membuatku merinding adalah, di antara jeritan mereka, terdengar juga raungan. Suara itu membuatku takut, tapi aku tak bisa mengenali suara apa itu. Kedengarannya seperti manusia, tapi lebih mirip raungan binatang buas. Setelah rekaman selesai, hening untuk waktu yang lama. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Tapi, jelas terlihat bahwa semua orang semakin ragu dengan misi penyelamatan ini. Akhirnya, Laoyan memecah keheningan. Dia bertanya apakah ada yang ingin mundur. Kami berenam berasal dari militer. Meskipun merasa khawatir, kami tidak akan kabur. Lagi pula, kami sudah berjalan seharian. Laoyan mungkin hanya menguji kami. Kami berjalan selama 2 hari, hampir tanpa henti, hingga akhirnya mobil mogok di tengah gurun. Laoyan menyuruh kami turun. Turunlah,
Selanjutnya kita jalan kaki. Kami mengikuti perintah Lao Yan, membawa perlengkapan dan barang bawaan, dan mulai berjalan di gurun yang panas. Berjalan di gurun berbeda dengan tempat lain. Pasir di bawah terik matahari sangat panas. Rasanya seperti menginjak bara api. Belum sampai beberapa kilometer, kami semua sudah berkeringat deras. Setelah berjalan 2 jam, matahari hampir terbenam. Lao Yan menunjuk ke tempat berlindung di balik bukit pasir. Kita berkemah di sini malam ini. Besok kita cari petunjuk di sekitar sini. Menurutnya, rute yang kami lalui sekarang adalah rute yang ditentukan oleh tim arkeologi Yu Chengs. Jadi, setiap kali sampai di tempat kemah, kami harus mencarinya. Kami mendirikan 3 tenda. Lao Yan tentu saja 1 tenda dengan Komandan Chen. Mata Elang dan si pendek selalu bersama. Jadi mereka 1 tenda. Aku 1 tenda dengan 2 orang lainnya. Mereka tidak jauh lebih tua dariku. Salah satunya berwajah bayi. Katanya dia 19 tahun. Tapi terlihat lebih muda dariku. Rekan-rekan bercanda memanggilnya si bayi. Dia orang bayi Ngolin, Xinjiang. Awalnya dia bergabung dengan tentara karena keluarganya sangat miskin. Setidaknya di tentara dia bisa makan. Meskipun dia terlihat muda dan selalu ceria, keahlian bertarungnya adalah yang terbaik di seluruh pasukan. Baik teknik maupun pertarungan jarak dekat. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Itulah alasan dia ada di sini. Yang satunya lagi, dijuluki ular berbisa, lebih pendiam. Dia selalu terlihat mempelajari berbagai macam tumbuhan. Dia ahli farmakologi. Dia bisa membuat racun, tapi juga bisa membuat obat penyelamat. Rekan-rekannya menghormati sekaligus takut padanya. Malam ini, aku dan Naiwa berjaga di paruh pertama malam. Kami berdua seumuran dan mudah bergaul. Jadi kami mengobrol ngalor ngidul. Kami berdua merasa perjalanan ini pasti tidak biasa. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, giliran ular berbisa berjaga. Aku dan Naiwa baru menyadari kalau malam sudah larut. Kami pun masuk ke tenda dan langsung tertidur. Tapi saat aku tidur, sepertinya aku mendengar sesuatu, seperti suara tangisan, lirih, mengelilingi telinga dan tak mau hilang. Di gurun sering terdengar suara-suara aneh. Angin kencang yang melewati bebatuan lapuk terdengar lebih menyeramkan daripada suara tangisan ini. Jadi aku berbalik dan melanjutkan tidur. Tapi Naiwa tiba-tiba mendorongku. Dengan wajah ketakutan, dia bilang, "Hantu penjemput, mereka datang menjemput orang." Penasaran, aku bertanya, "Hantu penjemput apa?" Naiwa hendak menjawab, tapi ular berbisa membuka tenda dan dengan wajah datar menyuruh kami tidur. Naiwa sepertinya takut pada ular berbisa, dan langsung diam. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran, dan bertanya lagi dengan pelan apa itu hantu penjemput. Naiwa gemetar dan tidak bisa menjelaskan dengan baik. Hanya bilang akan ada yang mati. Melihat dia tidak bisa menjelaskan, aku kehilangan minat, dan menyuruhnya tidur. Namun saat itu, tangisan itu tiba-tiba menjadi lebih keras. Seperti ratusan anak kecil menangis bersamaan. Aku merinding, terbangun oleh suara itu. Aku tidak bisa tidur lagi. Jadi aku mengambil senjataku dan keluar tenda untuk berjaga bersama ular berbisa. Tapi setelah mengamati, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh di luar. Saat sarapan keesokan paginya, Naiwa yang ketakutan semalaman masih berkata dengan wajah takut kalau pasti akan ada yang mati. Kami semua menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menghiraukannya. Tapi Lao Yan bertanya, apakah ada penjelasannya? Naiwa senang ada yang mendengarkannya, mendekat seperti melihat penyelamat, dan berkata dengan cemas, "Ini legenda hantu penjemput di Lok Nur. Bagaimana ini? Kita akan mati."